Billiard. I got Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Listriani dengan NIM 2122334, mahasiswa UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi, kelas 5I Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang taksonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI 2. Berikut adalah penjelasannya. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu tesein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Dengan demikian, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Konsep taksonomi awalnya dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam pendidikan, taksonomi dibuat untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Dalam setiap bidang atau ranah tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kategori yang berurutan secara hierarkis. Dapat disimpulkan, taksonomi Bloom ialah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Struktur hierarki tersebut harus dilalui atau dipenuhi sebelum mencapai pada level tinggi. Dalam kerangka konsep ini, tujuan pendidikan Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama ialah taksonomi kognitif. Kognitif merupakan kemampuan intelektual peserta didik dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Di ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang yang paling tinggi. Jenjang ranah kognitif tersebut yang pertama yaitu pengetahuan atau C1, yaitu kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, atau sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan disebut sebagai proses berpikir yang paling rendah. Yang kedua yaitu pemahaman atau C2, yaitu kemampuan untuk mengerti atau memahami suatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Maksudnya, memahami ialah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri. Nah, yang ketiga yaitu aplikasi atau C3, yaitu kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru dan menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. Penerapan merupakan tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Yang keempat yaitu analisis atau C4, yaitu kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor lainnya. Yang kelima yaitu sintesis atau C5, yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru.
Dan yang keenam yaitu evaluasi atau C6, yaitu jenjang berpikir paling tinggi di ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Penilaian atau evaluasi merupakan kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Yang kedua yaitu taksonomi afektif. Adalah suatu yaitu merupakan salah satu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan dimensi afektif atau emosional dalam proses pembelajaran. Taksonomi afektif dikembangkan oleh David Cardwell dan rekan-rekannya sebagai lanjutan dari taksonomi kognitif yang awalnya diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom. Ia merumuskan kategorisasi ranah afektif dalam 5 jenjang, yaitu yang pertama yaitu menerima atau A1. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka bersedia menerima nilai yang diajarkan kepada mereka dan mereka mau menggabungkan diri dalam nilai itu atau mengidentifikasikan diri dengan nilai itu. Contoh kemampuan dalam tingkat menerima adalah mahasiswa bersedia untuk mendengarkan temannya yang berbicara dengan respek. Yang kedua yaitu menanggapi atau A2. Menanggapi atau menanggapi atau merespon mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi dalam kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi aktif dalam fenomena tersebut. Jenjang ini setingkat lebih tinggi daripada jenjang menerima. Yang kedua yaitu penilaian atau A3. Yang ketiga yaitu penilaian atau A3. Menilai atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, maka dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan. Penilaian adalah tingkatan afektif yang lebih tinggi daripada menerima dan merespon. Yang keempat yaitu mengatur atau A4. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan diri ke dalam suatu sistem organisasi, termasuk di dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain. Pemantapan yang prioritas nilai yang telah dimilikinya. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan jenjang yang lebih tinggi daripada menerima, merespon, dan menilai. Yang kelima yaitu karakterisasi atau A5. Karakterisasi ini adalah tingkat tertinggi di mana nilai-nilai dan sikap yang telah di organisasi menjadi bagian integral dari kepribadian individu. Nilai-nilai ini mempengaruhi perilaku individu secara konsisten dan menjadi elemen utama dalam identifikasi dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu taksonomi psikomotorik. Taksonomi untuk ranah psikomotorik antara lain dikemukakan oleh Anita Harrow. Taksonomi psikomotorik berkaitan dengan keterampilan atau skill yang bersikap manual atau motorik. Salah satu versi taksonomi psikomotor ini adalah versi Duff. Dalam versi Duff ini, taksonomi ranah psikomotorik terdiri dari 5 tingkat. Yang pertama yaitu imitasi atau P1, yaitu mengamati dan meniru tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyalin atau meniru sebuah karya seni, melakukan keterampilan
sambil mengamati seorang yang sedang melakukan praktek. Yang kedua yaitu manipulasi atau P2, suatu tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan instruksi. Mampu melaksanakan tindakan tertentu dengan mengingat atau mengikuti perintah dari seseorang. Yang ketiga yaitu ketepatan atau P3, yaitu keakuratan, proporsi, dan ketepatan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Yang keempat yaitu artikulasi atau P4. Artikulasi melibatkan kemampuan untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan beberapa tindakan untuk mengembangkan metode guna memenuhi berbagai persyaratan baru. Peserta didik memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru, menggabungkan lebih dari satu keterampilan secara berurutan dengan harmoni dan konsisten. Dan yang kelima yaitu naturalisasi atau P5. Dua atau lebih digerakkan, diurutkan, dan dilakukan secara konsisten dan mudah. Kinerja dilakukan secara otomatis dengan pengarahan energi mental dan fisik yang sedikit. Memiliki tingkat kinerja yang tinggi yang dialami tanpa harus berpikir banyak mengenai apa yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.